aqallud dafni hufratun taktumu raihatah wa tahrusuhu minas siba. Adapun sekurang-kurangnya penguburan mayit, yaitu satu lubang yang dapat menyembunyikan oleh lubang itu akan bau busuk mayit, wa tahrusuhu minas sibai, dan menjaga oleh lubang itu akan mayit daripada binatang buas. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblati, dan wajib oleh menghadapkan mayit ke arah kiblat. Fa illam yuwajjah laha nubisha wa wujjiha illam yataghayyar. Maka jikalau tidak dihadapkan mayit ke arah kiblat seperti terlentang dalam peti, nubisha, maka wajib digali ulang, wa wujjiha, dan dihadapkan ke arah kiblat, illam yataghayyar, jika tidak berubah oleh mayit. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saya pikir ngaji ini libur, saya pikir. Enggak juga ya orang Darul Falah ini. Mudah-mudahan semuanya dijaga dari wabah-wabah penyakit, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membedah tentang kewajiban muslim yang keempat daripada muslim yang meninggal dunia. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa bila mana ada muslim mati, kewajiban muslim yang hidup empat: memandikan, mengkafani, ketiga mensolatkan, dan keempat mengubur. Maka malam hari ini kita mengkaji tentang mengubur. Bicara mengubur, saudara, ada dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara penguburan yang benar dalam Islam, bikin kuburan. Yang kedua, bagaimana adab-adab penguburan mayit sesudah tanah pekuburan udah digali. Ada dua. Supaya jelas, kita mulai dengan cara membuat kuburan atau adab-adab mengubur mayit. Kalaulah ada yang meninggal, saudara, yang terbaik kita ngubur itu, ini ada dua cara. Ini cara minimal. Minimal mengubur, yang penting buat lobang saja. Dengan lobang ukurannya enggak gede enggak apa-apa. Yang penting standarnya masuk. Ada dua standar kuburan kalau pengen kita yang hidup kagak dosa. Yang pertama, lobang kubur itu seukuran bau mayit kagak keluar. Sebab jujur bau orang tuh kalau udah mati lebih busuk dari berbagai macam bangkai-bangkai yang ada di jagat raya. Orang tuh. Orang kalau udah mati, bau dosanya itu busuknya Masya Allah, busuknya. Yang penting bau busuk ini nggak keluar. Itu standar pertama. Kedua, tidak keendus sama binatang buas, ajak. Supaya tidak digali oleh serigala lalu dimakan, dicabik-cabik. Ini standar. Dalamnya tuh segitu dah. Begitu ukurannya. Yang penting ngadep kiblat.
Itu yang penting ngadep kiblat. Udah gitu doang tuh. Kuburan tuh. Kubur ngadep kiblat. Mohon maaf tali pocong gak dibuka, kagak ngaruh. Boleh saja. Itu bukan kewajiban. Tar kita ngomong sempurnanya bagaimana. Tar itu bagiannya. Terus apalagi? Ditalkinin enggak? Enggak usah. Kalau sekedar asal ngubur. Yang penting dikubur ngadep kiblat. Ini mayitnya posisinya dimasukinnya pala dulu, kaki dulu, atau bagaimana dari samping atau bagaimana. Terserah dari mana kek. Kalau sekedar asal nguburin. Tapi kan kita tak boleh begitu dalam Islam. Dia abah kita, udah nyekolahin kita. Dia orang tua kita, udah ngelahirin kita, didik kita. Bahkan bisa ngasih warisan nama kita. Lalu kita main kuburin selagu-lagunya. Bahaya. Kurang adab itu anak dalam Islam. Maka tukang gali kubur tuh kudu ngaji. Kalau saudara ini bukan tukang gali kubur, boleh pulang duluan. Dia aja yang ngaji. Tapi kalau pengen tahu ilmunya, jangan pulang. Supaya kita tahu yang salah kita benerin. Kuburan itu saudara, adabnya begini. Satu, sunat kita orang dikubur tuh dikumpulin kerabat-kerabatnya. Ngumpul. Kalaulah umpama. Ini kuburannya di mana ya? Di Betukangan ya? Di belakang. Baik. Kalau umpamanya bapak kita di situ, ya emak kita di situ dah. Kita di situ. Ngumpul. Sebab kalau ngumpul zarah tuh enak ziarahnya. Kalau ngumpul. Jangan sampai bapaknya di karet bifak, emaknya di tanah kusir. Ini ribut mau ziarahnya. Mana dulu itu aja bisa tengkar laki bini. Hari raya doang. Maka kalau ngumpul enak. Ini di antara ajaran yang diajarkan. Kumpulin kuburan tuh. Tempatnya kumpul. Kedua, kuburlah di pekuburan umum, jangan di tanah sendiri. Orang dulu, kalau dikubur itu saudara, di tanah sendiri, kurang bagus. Di tanah umum aja, tanah wakaf gitu. Itu yang bagus. Kenapa? Di tanah sendiri kalau anaknya kagak ziarahin, ribet. Kagak ada yang ziarahin. Kedua, kalau anaknya masih ngerti agama, bakal dirawat itu kuburan babaknya. Ini udah masuk ke cucu, ke cicit. Habis cicit apa ya? Cocot. Pokoknya ke bawah dah. Ini repot. Berapa banyak tanah kuburan, rumah, karena zaman dulu ngubur di tanah sendiri, nggak tahu alasannya, mungkin alasannya biar gampang ziarahnya, mungkin begitu husnudzon kita. Prakteknya, kita masih ingat ama abah. Cucu kita belum tentu ingat. Apalagi udah kecicit. Akhirnya rumah ini rumah kita umpama. Dijual. Mending kalau ama muslim dijual. Dijual ama non muslim. Tuh kuburan diapain? Kata si Cina, iya baik Pak Haji. Yang penting Pak Haji jual ama gue. Begitu. Kata si Cina. Begitu. Enggak diapa-apain. Itu sebelum beli. Kalau udah beli mah, kita mau ngomong apa? Ini tanah-tanah gue. Begitu. Iya, enggak boleh. Lipo kan begitu. Gitu. Lama-lama Indonesia punya OE. Begitu. Gitu ya.
Kan begitu. Itu begitu, saudara. Jadi bagaimana? Banyak tanah kuburan, rumah ada kuburannya. Dijual. Cucu kagak ngerti bagaimana kakeknya dulu. Jual, tinggal. Kayak apa kuburan kakek buyut kita dikencingin tuh sama Cina. Udah dijual. Siapa yang bisa ngelarang? Maka yang cakep di pekuburan umum. Bahasa kita orang di tanah wakaf. Tanah wakaf selamat. Jarang yang ampe jual-jual tanah wakaf tuh, jarang. Kalau penyimpangan mau ada aja. Tapi tanah wakaf aman. Dulu Allah yarham Kiai besar wakil presiden Indonesia pertama, namanya Bung Hatta. Waktu mau dikubur di Taman Makam Pahlawan tak mau dia. Bung Hatta tidak mau. Beliau wasiat saya dikuburnya di tanah kusir aja. Bung Hatta, jangan di Taman Makam Pahlawan, saya di pemakaman umum saja. Jangan taman pemakaman khusus, jangan. Udah ngaji juga kayaknya Bung Hatta. Ngaji kitab kita ini kayaknya. Jadi ditanya waktu wasiat itu, kenapa tidak mau? Kata beliau, kalau di pemakaman umum, saya khawatir kalau anak-anak cucu saya enggak ziarah kepada saya. Kalau di taman pemakaman umum masih banyak kaum muslimin yang ingat orang tuanya. Jadi ziarah, saya dapat cipratannya. Kan orang ziarah doa, Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa alaihim wa ala jami'i ahlil kubur. Ya Allah, turunin rahmat, ampunan, syafaat kepada kami, kepada mereka, keluarga kakek kami, dan seluruh yang ada di pemakaman ini ahli kubur. Kan dapat saya, Bung Hatta gitu. Walaupun anak saya tak ziarahi seumpama. Begitu. Maka kuburan itu di tanah pemakaman umum. Kalau sekarang ini udah sulit kuburan, kalau saudara moga-moga di antara yang hadir Allah kasih usahanya maju, rizkinya luas, beli lahanlah buat wakaf tanah pemakaman. Syukur-syukur kalau saudara kemudian punya inisiatif. Udah buat pemakaman ulama-ulama sepetukangan utara. Jadi ulama, ustadz, imam kumpul situ tuh. Kan cakep kalau duitnya banyak begitu. Dan ganjarannya gede. Kayak begitu. Kalau duitnya banyak. Jadi kuburan itu kumpulin keluarga tuh. Kemudian di tanah pekuburan umum, kemudian deketin kalau bisa dengan orang-orang soleh. Tuh kita ngubur tuh adabnya sama orang-orang soleh. Deketin. Jangan deketin, mohon maaf, walaupun kelas A1 begitu. Jangan deket sama orang non-muslim gitu, Kristen, jangan. Sebab apa? Bahaya. Ada cerita begini, saudara. Dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad.
bukan Nasaihul Ibad, bukan. Irsyadul Ibad. Karya Syekh Zainuddin Al-Malibari pada bab tentang kematian. Disyarahi oleh ulama Jawa Kediri dari Jampes, Syekh Ihsan, dengan nama Manahijul Imdad pada jilid 1. Beliau jelaskan ada seorang bocah bayi umur bocah 3 tahunan meninggal dunia, mati. Kemudian dikuburlah dia. Sudah dikubur 3 hari sesudah penguburan, ayahnya ngimpi ketemu anaknya yang udah mati. Sayang, hubungannya kuat. Enggak kayak kita. Borolah ngimpi ketemu Nabi, borolah ngimpi ketemu wali, tidur. Orang tua aja ora pernah tidur. Yang ketemu gondoruo mulu gondoruo. Enggak jelas kita ini. Ruhnya bagaimana, ngimpinya enggak jelas. Ini orang 3 hari baru dikubur, ngimpi ketemu anaknya. Bisa dilihat kan banyak asatidz nih buat rujukannya. Ada di kitab itu, Irsyadul Ibad. Halamannya lupa kami kalau halaman. Tapi di situ yakin, hakul yakin ada. Lalu kemudian dalam mimpi itu si bapak anaknya ubanan. Rambutnya pada putih. Dia kaget. Ya bunayya, ma hadza syai'. Anakku, ini uban ngapa? Kau kan umurnya baru 3 tahun. Rambut lagi bagus-bagusnya. Hitam cakep. Ngapa jadi ubanan? Si anak bilang begini, saudara. Ayah kuburin saya berdampingan dengan orang yang di dunianya tukang mabok. Enggak sholat. Dia disiksa. Cipratan suara siksaannya saja membuat rambut saya ubanan. Itu cipratan suara siksaan. Maka sunat dikubur dekat orang saleh. Pilih. Jangan asal ngubur. Begitu. Ini ada penguburan. Jangan asal ngubur, jangan. Saya ceritakan ini supaya saudara lebih faham tentang bagaimana mengubur. Saya lanjutkan. Di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi ali baitin nabiyil mukhtar, Sayyid Abdul Mukmin jelaskan tentang siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Saudara, waktu Abu Bakar Siddiq meninggal, sebelum meninggal beliau wasiat. Bilang ama anaknya, Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqiyah. Siti Aisyah bilang begini, abah saya wasiat sama saya, pengen abah dikubur dekat Rasulullah. Tapi kata Siti Aisyah, abah saya bilang, Aisyah, abah nih pengen dikubur di kamarmu. Kan Nabi dikubur di kamarnya.
kamarnya Rasulullah bersama Siti Aisyah. Di situ kuburan yang jadi kubur di Madinah itu. Rumah Siti Aisyah. Abah pengen dikubur di situ. Abah ini hidup bareng sama Rasulullah. Hijrah nemenin Rasulullah. Sampai di Madinah Abah bareng sama Rasulullah. Abah ini ngeri ketemu Mungkar Nakir. Bagaimana cara jawab Abah kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma dinuka, man ikhwanuka. Abah bingung. Nabi udah ceritain bagaimana seremnya Mungkar Nakir. Disebutnya aja Mungkar, bahasa petukangannya serem. Nakir menyeramkan. Matanya biru menyala. Dulu dikritik biru menyala, mana ada menyala memerah. Dulu orang begitu. Setelah muncul gas tuh yang paling bagus nyalanya warna apa? Emang begitu saudara. Panasnya luar biasa. Itu matanya. Suaranya ribuan Watson. Kayak geledek jegar-jegurnya kalau udah ngomong. Dangdutan tuh kalah suaranya yang sama kuting kita pengang tuh. Suaranya. Itu suaranya doang kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa palu. Nabi ceritain palu itu diangkat orang sedunia enggak keangkat. Berapa ton? Wallahu a'lam. Kalau nggak bisa jawab dipukulin nih badan kita yang kayak begini, digigit nyamuk aja kita aduh. Apalagi dibentung Satpol PP dibilang jangan keluyuran, nih keluyuran juga nih orang. Begitu. Itu begitu saudara. Mendingan mikirin begini daripada saudara mikirin Covid. Selamat kagak dari Mungkar Nakir. Pikirin ini nih daripada share yang kurang berfaedah. Ini aja nih. Kita dikubur. Enggak ngaji mati. Ngaji mati. Milih mana? Enggak ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu sudah. Mati juga. Mati kita. Tetap mati. Pikirin nih. Abu Bakar aja tuh yang ibadahnya kayak begitu. Ngeri. Ngadepin kubur. Cuman Abu Bakar bilang sama Siti Aisyah, tolong nanti jenazah saya ditaruh di pintu rumahmu sesudah disolatin. Bila Rasulullah mengizinkan saya dikubur di samping beliau, fa insya Allah pintu itu ngebuka sendiri. Tapi bila nggak diizinin, dibaki saja. Baqi itu 200 meter dari Masjid Nabawi. Bahasa kitanya tanah kusir Madinah. Singkatnya Abu Bakar meninggal dunia. Sholatin. Sudah rapi dimandiin kafanin. Jenazahnya digotong. Ditaruh di pintu rumah yang sekarang jadi kuburan Rasulullah SAW. Taruh di pintu. Kalau kita orang pintu Masjid Darul Falah. Ditaruh di situ doang. Itu pintu ngebuka sendiri. Otomatis. Nggak ada orang di dalamnya barang itu. Maka kemudian itu digali. Karena kuburannya nunggu begitu. Digali. Dikuburlah Abu Bakar di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Nabi, mati tidak pengen jauh dari orang soleh. Bahkan rajanya orang soleh, rajanya Nabi dan Rasul. Abu Bakar. Umar bin Khattab, dua aja contohnya. Ada juga di kitab itu Nurul Absar. Umar bin Khattab waktu ditusuk pagi-pagi oleh Abu Lu'lu'ah kalau tidak khilaf.
Udah dibilang sterilin Madinah daripada non muslim. Ada satu sahabatnya punya karyawan muslim, dia orang baik. Umar lah maklum, ujungnya mati juga Umar. Mau sholat subuh, masuk masjid Qobliyah, ditusuk 17 kali tusukan, didodet perutnya. Ibnu Abbas bercerita, pingsan. Umar nanya, siapa yang nusuk saya? Non muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan kurang ajar. Alhamdulillah, bukan muslim yang nusuk saya. Dibawa pulang karena darah kemana-mana. Umar pulang minum susu, ternyata susunya keluar dari perutnya karena ucusnya keluar. Alamat mau mati. Umar pun bilang sama anaknya, Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Umar, Abdullah, kau datangi rumah Siti Aisyah. Datangin. Bilang salam dari Abah. Abah pengen banget dikubur di samping Rasulullah. Kata Umar, kalau diizinin ke ama Ibu Aisyah, alhamdulillah. Kalau tidak diizinin, Abah kuburnya di Baqi saja. Emang abahnya kenapa? Abah ini dulu hidup bersama Rasul. Abah juga hijrah ke Madinah dan ikut hijrah juga sesuai perintah Rasul ke Madinah. Siapa Abah? Bagaimana ngadepin mungkar nakir? Kalau dekat Rasul mah enak. Mau ditanya juga kan kira-kira sopan nanyanya. Kan sampingnya ada Nabi. Umar nih yang ngomong. Yang ibadahnya luar biasa. Kalau nggak diizin gebaknya. Kenapa kudu izin repot? Kalau Abu Bakar, Aisyah anaknya, Rasulullah mantunya, lagi rumah-rumah anaknya. Umar siapa Umar? Lalu datang lari pagi-pagi Abdullah bin Umar ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ketok pintu, singkat salam, singkat cerita, sampaikan maksud dan tujuan. Bahwa abah saya minta izin, bila diizinkan pengen kuburannya dekat Rasulullah. Bagaimana bunda? Kata Siti Aisyah, aduh, sebetulnya saya pengen buat saya itu di samping itu. Muat kamarnya untuk 3 kuburan. Saya pengen di situ ada laki saya, di situ ada baba saya, di situ saya ngumpul. Pengen saya begitu. Tapi bila Amirul Mukminin Umar memang pengen begitu, baik. Saya izinkan buat Umar saja. Beliau yang lebih layak ada di samping Rasulullah. Lari lagi Abdullah bin Umar sampein ama abahnya. Bah, alhamdulillah hajat abah dikabul. Abah boleh dikubur di sampingnya Rasulullah di rumah ibunda Aisyah di kamarnya. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah. Emang abah kenapa? Ngeri mungkar nakir. Ngeri. Bagaimana ngadepin pertanyaan kubur? Pikirin yang ini nih, kayak orang-orang besar ini di otak kita, biar imunnya naik, iman naik, rasa aman ada. Nggak usah mikirin macam-macam ini aja nih, pikirin ini aja. Orang besar saudara kayak begini, siapa kita? Ibadah kita ya bisa dihitung. Ya Rabb, ighfir lana, ya apa adanya kita. Maka ketika bagaimana masjid ditutup, saya setuju begitu. Emang apa? Emang gua jarang ke masjid? Emang begitu dia.
Ya wajar aja dia. Begitu. Ini saudara, itu kasusnya Umar. Ngeri sama mungkar nakir. Singkatnya Sayyidina Umar dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samping Rasulullah. Dengan posisi Abu Bakar palanya lurus dengan pundaknya Rasulullah. Umar lurus dengan kakinya Rasulullah. Bila ini Rasul, ini pundaknya di sini gitu, ini kakinya di sini, Umar begini. Kuburannya begitu, di dalamnya itu isinya. Terakhir dah, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu warda, imam madhab, murid Imam Syafi'i, yang hafal hadis 1 juta hadis, sanadan wa matnan, di luar kepala. Saya enggak ceritain Imam Syafi'i, Imam Ahmad aja. 1 juta hadis. Tahajud dari umur 8 tahun, enggak putus sampai wafat. Enggak pernah tinggal barang semalam pun. Dari umur 8 tahun sampai umur 80, 300 rakaat tiap malam. Dari 8 tahun sampai umur 80. Sesudah 80 udah loyo 150 rakaat sampai wafat. Itu Imam Ahmad. Tapi saudara, ini satu manaqibnya. Banyak di luar ini. Imam Ahmad waktu mau wafat, wasiat waktu sakit sama anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dipanggil Abdullah, Abdullah kemari. Abah mau ngomong bentar. Iya Abah, ada apa? Bila Abah meninggal dunia, tolong buka kitab Abah, Musnad Ahmad bin Hanbal. 1 dari 14 kitab hadis yang harus dikuasai oleh muslim kalau pengen menguasai hukum Islam. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Mustadrak Imam Hakim, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. 14 ini aja baru dah boleh ngajar. Di luar ini masih ada Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, masih ada Majma'uz Zawaid Al-Haisami, masih harus dipelajari dia. Kalau pengen dia ngajar, pengen bener, jangan dikit-dikit bid'ah begitu. Harus belajar. Bukhari aja ada kurang lebih 10.000 hadisnya. Muslim 10 ribuan. Muwatta 4 ribuan itu hadis. Saudara, Imam Ahmad bilang kalau Abah meninggal, tolong buka di jilid 1 kitab Abah. Itu diambil di dalam itu ada 2. Dan itu jangan gak diambil. Sekarang aja saya pengen lihat Abah. Baik boleh, ambil aja dulu. Diambil ada 2 rambut. Kok ada rambut Abah? Iya, itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rambutnya Rasulullah. Kalau Abah wafat, tolong ditempelin di mata kanan Abah 1, di mata kiri Abah 1. Bawain ke kubur Abah. Anaknya bertanya, "Ya abati, lima fa'alta hadza?" Emang apa-apaan? Anakku, siapa Abah? Ahmad bin Hanbal. Orang yang jauh dari Allah. Coba begitu bahasanya, ibadahnya kayak begitu. Ngaku jauh dari Allah, 300 rakaat enggak pernah berhenti. Lah kita, ya Allah ibadah kagak, udah paling benernya aja jadi orang, ngakunya sombong banget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh kita. Jauh. Imam Ahmad bilang, siapa Abah? Abah orang yang jauh dari Allah, dari Rasul.
bila Abu Bakar hidup bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, dan wafat berdampingan dengan Rasulullah. Bila Umar hidup ngalamin Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, sampai wafat bareng sama Rasulullah. Siapa Abah? Abah adanya di Baghdad, jauh dari Madinah. Abah tidak ketemu Rasulullah. Bagaimana ngadepin mungkar nakir? Bila Abu Bakar aja begitu, mau matinya. Umar aja begitu. Siapa Abah? Paling tidak Abah ada rambutnya Rasulullah. Biar tidak bareng dengan Rasulullah, paling tidak bareng dengan rambutnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang soleh zaman dulu, saudara, hakadha salafun salih. Tuh kayak begitu tuh. Pikirin kita matinya bagaimana. Jangan mikirin kopat kopit puyeng. Mikirin ini nih, kita bakal mati. Bagaimana ngadepin mungkar nakir? Pikirin ini, ibadah. Jangan tidak ibadah. Rugi kita kalau nggak ibadah. Beneran. Bahaya. Apalagi kita membenci orang ibadah. Bahaya. Nggak usah. Nih Imam Ahmad kayak begini. Kata Imam Ahmad, bila Abah tidak mampu jawab soalan mungkar nakir, paling tidak enggak digebukkan ada rambutnya Rasul, ngeri juga dia. Begitulah orang dulu. Imam Ahmad, bila Abah tak ketemu Rasulullah, bila Abah tak dekat dengan Rasulullah, paling tidak Abah bareng sama rambutnya Rasulullah. Demikian salafun salih. Konsen ulaika humul aqyas. Merekalah yang disebut orang yang cerdik pandai. Cerdik pandai. Maka yang ketiga, kuburan tuh deketin dengan orang soleh. Jangan asal tempat. Dengan orang soleh. Bagus. Bagus. Barakah. Barakah. Ada seorang ulama besar di Jakarta, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Namanya Dr. Abdul Mahid Abdul Fattah rahimahullah rahmatul abrar. Yai Mahid, seorang akademisi yang sangat tawadhu, dosen di Unisula, di Blok O tinggalnya dulu waktu hidupnya. Jarang ditemukan orang kaya beliau. Di rumahnya nggak ada TV, kagak ada. Dari dulu sampai wafat nggak nonton TV. Di rumahnya, ini kiai, doktor, akademisi, dosen terbang, ngajar kemana-mana, sampai Suriname beliau ngajar. Ulama dari Jepara, kampungnya namanya Robayan di Jepara. Nggak ada TV rumahnya. Dan anaknya banyak. Kalau tidak khilaf 12 anak beliau. Semuanya hafal Quran. Hatta yang umur 5 tahun. 30 juz. Jangan tanya yang gede. Semuanya. Ini baqiyatus salaf. Orang salaf yang hidup di zaman ini. Kayak begitu. TV nggak ada. Anak kita Masya Allah hafal 5 juz. Juz jambu, juz alpukat, juz mangga, juz melon. Juz itu yang hafal.
Ini begitu sudah. Hafal semuanya. Anaknya tak boleh nonton TV. Baca koran kalau pengen tahu berita. Koran dibeliin anaknya. Yai Mohid, saya enggak ceritakan kehidupannya bagaimana beliau panjangnya. Itu aja anaknya udah cukup. Sekeluarga hafal Quran semua. Beliau wafat. Beliau bilang, saya kuburnya di Jepara aja, dekat ayah dan guru-guru saya. Siapa saya? Padahal Dr. Muhid orang yang siyamud dahar, tiap hari puasa, tidak pernah enggak puasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Tiap hari. Tiap hari. Kalau kita saumud dahar, orang-orang saum kita dahar, itu kita. Ini luar biasa. Kami ziarah ke makam beliau. Kalau pergi ke Jepara, Allah kuatkan bagaimanapun harus ke kubur beliau. Sampai pernah malam-malam udah dikunci, ya nyampe juga. Alhamdulillah ketemu juga. Kata beliau, kubur saya dekat abah, dekat guru-guru saya. Ada di Robayan. Di samping itu 300 meter ada makam wali. Yang orang kesulitan hidup pengen duitnya banyak, ke situ aja ziarah. Namanya Habib Shadiq Al-Aidurus. Wali yang dari kantongnya sering keluar duit. Ini bukan Dimas Kanjeng, bukan. Disebutnya sama orang Jepara iye ende, orang sono. Kalau nyebutnya Habib Ja'far Shadiq Al-Aidurus takut gak ketemu mana makamnya iye ende. Ada orang yang kesulitan, puyeng banget, atau di antara yang hadir ada orang Jawa Tengah dari Jepara, ziarah aja di situ, pinggir jalan gede makamnya. 300 meter lagi makam gurunda Syekh Abdul Muhid Abdul Fattah, Yai Muhid, teman akrabnya guru kita Profesor Dr. Said Agil Husain Munawar, temannya. Itu begitu. Itu kiai. Puasa tiap hari nggak berhenti. Anaknya hafal Quran semua. Bininya ya hafal Quran juga. Ibadah melulu. Masih juga pengen dekat orang soleh. Emang adab Islam begitu. Yang ketiga, deketin dengan orang soleh kalau bisa. Mana kudu bayar, kata dia. Bayar nggak apa-apa, duit dah. Begitu. Kayak begitu.